Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Titania K. Life Putri dengan NPM 240820100022, mahasiswa Program Studi Sistem Informasi dan kelas Bela Negara G150 yang diampuh oleh Dr. Faisal Mutatin, Eskom, MP. Dan pada video kali ini, saya akan menjelaskan garis besar artikel berjudul Membangun Indonesia Tangguh Melalui Praktik Bela Negara Berbasis Sistem Informasi. Baik, masuk pada bagian abstrak. Jadi, artikel ini menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital membuat makna bela negara menjadi lebih luas, tidak hanya fisik, tetapi juga mencakup perlindungan ruang digital dari ancaman seperti serangan cyber dan hoaks. Nah, mahasiswa sistem informasi memiliki peran yang strategis karena kompetensinya pada pengelolaan data, pengembangan sistem, dan juga keamanan informasi. Jadi, artikel ini menyoroti implementasi bela negara berbasis sistem informasi melalui penguatan keamanan cyber, peningkatan literasi digital, pengembangan solusi untuk kepentingan publik, serta penerapan etika bermedia digital. Lalu, masuk pada bagian pendahuluan, dijelaskan bahwa konsep bela negara memiliki dan juga mengalami perluasan karena ancaman terhadap negara yang kian banyak muncul dari dunia maya seperti serangan cyber, penyebaran hoaks, dan manipulasi informasi yang dapat memecah belah masyarakat. Selain itu, bela negara ditegaskan sebagai sikap dan perilaku warga negara yang berakar pada cinta tanah air dan kesadaran berbangsa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019. Sehingga setiap orang bisa berperan sesuai kemampuannya. Mahasiswa sistem informasi diposisikan strategis karena ilmunya berkaitan dengan data, pengembangan teknologi, dan keamanan informasi, sehingga relevan untuk memperkuat ketahanan digital bangsa. Lalu masuk di bagian pembahasan. Yang pertama dijelaskan adalah pergeseran konsep bela negara di era digital. Ancaman tidak hanya fisik, tetapi juga berupa serangan cyber, penyalahgunaan data, dan juga hoaks. Sehingga bela negara menjadi tanggung jawab seluruh warga agar ruang lingkup digital tetap aman dan juga sehat. Kemudian, artikel menegaskan bahwasannya nilai-nilai dasar bela negara seperti cinta tanah air, kesadaran berbangsa, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan tetapi perlu diterjemahkan dalam konteks digital. Misalnya dengan etika berteknologi dan bijak menyebarkan informasi. Selanjutnya, artikel menjelaskan peran keilmuan sistem informasi dalam bela negara yang meliputi pertama, kontribusi pada keamanan cyber melalui pemahaman jaringan, keamanan data, dan pengembangan sistem yang aman. Lalu yang kedua, membantu literasi digital masyarakat agar lebih tahan terhadap manipulasi informasi dan juga konten berbahaya. Yang ketiga, mengembangkan sistem untuk kepentingan publik, misalnya untuk layanan masyarakat atau dukungan UMKM. Lalu yang keempat, menunjukkan etika dan juga tanggung jawab dalam penggunaan teknologi, termasuk menjaga privasi dan menolak hoaks. Lalu, pada bagian subbagian aksi nyata, artikel memberikan contoh tindakan yang bisa dilakukan mahasiswa sistem informasi dan juga mahasiswa lainnya, seperti menerapkan keamanan data sejak awal pada proyek, melakukan edukasi digital sederhana di lingkungan sekitar, mengembangkan solusi yang bermanfaat, serta menggunakan media sosial secara bijak. Selain itu, penting juga untuk menolak penyebaran hoaks dan juga konten negatif, termasuk dengan klarifikasi berbasis sumber terpercaya dan juga melaporkan konten yang bermasalah.
Lalu pada bagian penutup, artikel menyimpulkan bahwasannya bela negara di era digital mencakup bagaimana masyarakat menjaga keamanan dan juga kualitas ruang digital. Mahasiswa sistem informasi berperan strategis karena dibekali pengetahuan tentang teknologi, sistem, dan pengelolaan data untuk menghadapi ancaman digital, meningkatkan literasi, dan mengembangkan solusi yang bermanfaat. Kesimpulannya, bela negara dapat dilakukan siapa saja melalui keahlian dan juga perilaku bertanggung jawab, bukan hanya secara fisik. Demikian teman-teman dan juga Bapak Ibu pemaparan garis besar artikel yang telah saya susun. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.